balik lagi di podcast kita. Aku Fania. Aku Latifah. Aku Kanza. Aku Zihan. Aku Agni. Aku Salwa. Dan aku Kaila. Nah, kali ini kita bakal bahas salah satu peristiwa penting banget sebelum Indonesia merdeka, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Tapi sebelum masuk ke inti kita bahas dulu nih gimana kondisi Jepang waktu itu sampai akhirnya muncul peristiwa ini. Ya, benar banget. Ternyata karena peristiwa Rengas Dengklok itu nggak muncul tiba-tiba, guys. Ada situasi besar yang bikin semuanya jadi benar-benar tegang banget. Nah, betul tuh. Jadi, tahun 1945 itu, Jepang udah mulai kalah di Perang Dunia Kedua. Apalagi setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom atom sama Amerika tanggal 6 dan juga 9 Agustus 1945. Nah, sejak saat itu, kondisi Jepang langsung chaos banget. Banyak wilayah hancur dan akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945. Bayangin sih, pasti suasana panik banget ya waktu itu. Iya dong, terus kabar Jepang kalah itu cepet banget ke Indonesia. Para pemuda langsung mikir, nah ini kesempatan buat Indonesia merdeka tanpa campur tangan Jepang. Berarti semangat anak mudanya udah membara banget ya? Parah sih, memang ngerasa momen itu nggak boleh kelewatan. Tapi ternyata setelah Jepang kalah, para tokoh Indonesia malah beda pendapat gitu ya? Iya, jadi ada dua kubu nih, golongan muda sama golongan tua. Golongan muda maunya proklamasi dilakukan secepat mungkin. Pokoknya nggak pakai lama deh. Karena takut kesempatan masa hilang gitu. Iya benar banget, mereka takut kalau kelamaan sekutu keburu datang terus Indonesia malah susah merdeka sendiri. Kalau golongan tua itu lebih hati-hati. Mereka lebih takut kalau buru-buru nanti mau jadi pertumpahan darah. Terus golongan tua awalnya pengen bahas kemerdekaan lewat PPKI biar lebih teratur. Tapi kok golongan pemuda nggak setuju ya? Iya bener banget, golongan pemuda nggak setuju. Karena menurut golongan muda, PPK itu bentukan Jepang. Jadi kesannya Indonesia kayak masih dipengaruhi Jepang gitu. Bahkan Wikana sampai ngedesak Soekarno buat ngumumin kemerdekaan malam itu juga. Wah, suasananya pasti panas banget ya debatnya. Iya, sumpah tegang banget. Soalnya masing-masing merasa pendapatnya paling aman buat Indonesia. Nah, terus gara-gara beda pendapat itu, akhirnya terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Sebenarnya apa sih yang terjadi di sana? Oke, jadi gini. Jadi dini hari tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang. Kayak diculik gitu ya istilahnya. Iya, tapi tujuan mereka bukan jahat. Mereka cuma pengen Soekarno dan Hatta nggak dipengaruhi Jepang. Nah, sama mereka juga pengen ngedesak supaya proklamasi cepat dilakukan. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta ditempati di rumah seorang keturunan Tionghoa, yaitu bernama Jiu Keusong. Oh, jadi di sana mereka terus diyakini buat segera merdeka. Betul, para pemuda terus bilang kalau ini waktu paling pas karena Jepang udah kalah. Kalau dipikir-pikir, pemuda waktu itu berani banget sih. Iya kan, karena mereka emang bener-bener pengen Indonesia cepet bebas. Terus gimana akhirnya Soekarno sama Hatta bisa balik lagi ke Jakarta? Nah, di Jakarta, Ahmad Subarjo akhirnya negosiasi sama golongan muda. Berarti ada semacam perjanjian dulu ya? Iya benar, Ahmad Subarjo kasih jaminan kalau proklamasi bakal dilakukan paling lambat tanggal 17 Agustus 1945. Setelah ada jaminan itu, akhirnya golongan muda setuju buat ngelepas Soekarno dan Hatta. Untungnya aja ada jalan tengah ya, kalau enggak bisa makin ribet sih. Iya bener banget sumpah. Akhirnya protokol kembali lagi ke Jakarta buat nyiapin proklamasi. Nah, setelah balik ke Jakarta, apa yang mereka lakuin? Jadi, malam harinya para tokoh langsung nyusun teks proklamasi. Wah, pasti malam itu bener-bener super duper penting banget sih buat Indonesia. Pastinya penting banget dong, karena teks proklamasi dirumuskan oleh para tokoh Indonesia dengan penuh pertimbangan. Dan terus setelah selesai, teksnya diketik sebelum akhirnya dibacain besok paginya. Nah, pada akhirnya diputuskan kalau proklamasi bakal dibacakan tanggal 17 Agustus 1945. Nggak kebayang sih deg-degannya suasana malam itu. Pasti campur aduk antara tegang, takut, tapi juga semangat banget. Tapi akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan dan Indonesia resmi merdeka. Anjay, gila sih. Kalau nggak ada keberanian para pemuda dan tokoh bangsa waktu itu, mungkin sejarah Indonesia bakal beda nggak kayak sekarang. Peristiwa Rengas Dengklok nunjukin kalau perjuangan kemerdekaan itu penuh semangat dan pengorbanan loh. Ya, walaupun sempat beda pendapat, tujuan mereka tetap sama, yaitu Indonesia merdeka. Nah, dari situ tuh jadi belajar nggak sih kalau pendapat
Itu wajar banget kalau kita tuh berbeda, selama tujuannya buat kebaikan bersama. Karena kemerdekaan Indonesia didapat dari perjuangan, keberanian, dan kerjasama banyak orang. Betul banget tuh. Oke guys, itu tadi pembahasan kita tentang peristiwa Rengas Dengklok. Semoga podcast ini bisa bikin kalian makin paham sejarah Indonesia dan gak bosan belajar sejarah ya. Thank you udah dengerin podcast kita. Sampai ketemu lagi.